Udah nampak ya? Sampun, Bu. Oke, 38 yang join. Baik, kita mulai ya untuk pertemuan pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana ini menghitung persediaan. Jadi nanti kalau Anda ada yang wirausaha dan lain-lain, nanti juga misalkan usahanya barang dagangan, nah ini bagaimana cara menghitung barang dagangan ini. Yang pertemuan terakhir besok, yang ke-13, itu untuk bagaimana untuk membuat laporan keuangan. Nah, persediaan tentunya di sini adalah persediaan barang dagangan ya. Nah, persediaan barang dagangan tentunya tidak hanya semacam, tapi berbagai macam jenis barang dagangan, apalagi toko-toko kelontong, nah obat-obatan ya dan lain-lain. Ini semuanya barang ada di gudang. Bagaimana cara menghitung atau mengeluarkan barang-barang tersebut? Nah, nanti Anda mengenal bagaimana prosedur untuk pengendalian intern barang persediaan, kemudian bagaimana melaporkan, bagaimana menghitung persediaan dengan metode FIFO, LIFO, maupun rata-rata serta metode lain. Kemudian Anda nanti bisa membandingkan kapan barang persediaan tersebut harus disediakan dalam persediaan sehingga saat dibutuhkan sudah tersedia siap untuk dijual. Nah, mengapa pengendalian persediaan itu penting? Ini ada yang belum di-mute ya. Siapa ini? Tolong di-mute. Nah, mengapa persediaan itu penting? Persediaan itu adalah aset ya. Aset bagi perusahaan karena ini berupa barang yang akan dijual. Nah, yang akan dijual itu akan menghasilkan pendapatan pada sebuah usaha, terutama usaha dagang. Persediaan ini juga merupakan aktivitas utama pada perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur ya. Keluar masuknya barang saat dibeli maupun diproduksi kalau manufaktur atau dijual jadi barang dagangan untuk perusahaan, kegiatan perusahaan. Kesalahan dalam menentukan persediaan tentunya dapat menimbulkan kesalahan dalam laporan keuangan. Ya, dalam menentukan ini persediaan itu harus tepat dalam menghitung nanti yang ada di gudang, bagaimana metode-metode untuk perhitungannya. Kemudian persediaannya harus dilindungi dari risiko, misalkan ada risiko kebakaran, pencurian, atau mungkin barang yang sudah kadaluarsa. Ini juga harus diperhatikan dalam hal mengeluarkan barang-barang yang akan dijual. Nah, pada laporan barang itu tentunya ada barang saat diterima. Barang saat diterima berarti pada saat melakukan pembelian. Nah, melakukan pembelian tentunya gudang akan menerima barang-barang tersebutnya. Kemudian ada laporan faktur dari penerimaan barang tersebut. Kemudian nanti kalau misalkan dikembalikan lagi itu juga ada bentuk fakturnya ya. Kemudian setelah Anda melakukan pembelian atau perusahaan melakukan pembelian, maka ini juga merupakan dicatat ya, harus dicatat bagaimana cara mencatat dalam hal ini adalah menjurnal di jurnal pembelian. Nanti pada saat mengeluarkan pun juga harus dicatat juga pada saat barang-barang tersebut dijualnya. Ini juga harus memerlukan pencatatan. Yang tersisa bagaimana? Nah, itu merupakan catatan yang ada nanti pada laporan keuangan. Nah, dampak dari kesalahan saat melaporkan persediaan ini tentunya nanti berhubungan dengan aset.
aset yang ada pada perusahaan. Nah, aset tersebut tentunya aset barang-barang itu menjadi barang persediaan. Ya. Itu masuk ke aset, pada laporan aset di situ tercantum persediaan. Dan juga akan mempengaruhi laporan laba rugi. Ya. Di laba rugi itu akan mempengaruhi laporan laba rugi yaitu pada harga pokok. Ya. Sehingga jika persediaan barang itu disajikan terlalu tinggi, bagaimana pengaruhnya? Kemudian juga HPP itu juga disajikan terlalu rendah, laba kotor disajikan juga terlalu tinggi, ini mengakibatkan seperti itu kalau salah dalam hal melaporkan persediaan. Kemudian saldo akhir itu juga disajikan akhirnya terlalu tinggi kalau hal ini persediaannya ada yang tidak sesuai dengan kondisi yang real pada saat dicek di gudang. Nah, dampak dari kesalahan itu tadi ya, jika persediaan barang dagangan disajikan terlalu rendah. Nah, kenapa bisa disajikan terlalu rendah barang dagangannya? Karena pada saat persediaan disajikan terlalu rendah, berarti mungkin dalam hal mencatat pembeliannya ada yang tidak tercatat semuanya. Kemudian juga mempengaruhi harga pokok. Ini juga disajikan terlalu tinggi. Laba kotor akhirnya juga mempengaruhi. Laba kotor yang disajikan bisa terlalu rendah. Saldo juga mengakibatkan terlalu rendah. Ya. Pada laporan keuangannya. Nah, saat mencatat persediaan itu bisa digunakan metode dalam hal perhitungan persediaan. Metode yang umum digunakan adalah misalkan FIFO. FIFO itu adalah first in, first out. First in, barang yang pertama kali dimasuk atau dibeli, ya, itu pertama kali dikeluarkan. Jadi yang dibeli lebih dahulu itu bisa langsung dijual terlebih dahulu. Nah ini jenis barangnya apa? Kalau misalkan dibeli lebih dulu, berarti persediaan yang awal ya, saat awal masuk pertama berarti dijual. Ini adalah barang-barang yang jenisnya adalah jenis konsumsi, untuk barang-barang konsumsi. Contohnya apa? Jenis-jenis makanan, barang makanan ya, stok-stok untuk makanan atau obat-obatan. Nah, ini yang stok lebih awal atau tersedia lebih awal itu harus dikeluarkan lebih dahulu atau dijual lebih dahulu sehingga tidak mungkin terjadi barang yang kadaluarsa atau expired. Nah, kalau yang LIFO itu barang yang dijual last in ya, yang terakhir masuk justru dikeluarkan atau dijual lebih dahulu. Nah, jenisnya apa? Malah justru yang terakhir dibeli, terakhir masuk itu harus dijual. Nah, barang-barang tersebut tentunya adalah jenis barang-barang yang elektronik atau barang-barang yang bersifat komplementer ya, pelengkap itu. Misalkan barang-barang jenis elektronik, misalkan televisi. Nah, merek-merek yang terbaru itulah yang dijual atau mungkin pakaian misalkan. Barang-barang yang update baru itu justru malah dijual lebih tinggi. Nah, nanti yang sudah ketinggalan zaman itu bisa dijual lebih murah. Nah, seperti itu sehingga jenis-jenis barang ini adalah barang-barang pelengkap ya, barang-barang elektronik, barang-barang mebel dan lain-lainnya ya, ini hanya pelengkap, bukan jenis makanan. Kalau makanan tadi dengan FIFO. Sepeda motor, mobil, ini bisa yang pertama kali masuk atau pertama kali dibeli itu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, kalau berikutnya lagi adalah rata-rata. Nah, yang rata-rata ini nanti barang yang masuk dan keluar seandainya mau dijual itu di rata-rata dulu harganya, harga yang mau dijadikan pedoman ya. Kadang pada saat membeli barang dengan harga 100, kemudian hari berikutnya barang sudah ganti harganya. Nah, itu harga itu nanti akan dirata-rata.
sehingga barang yang dikeluarkan nanti akan dijadikan pedoman untuk perhitungan adalah dengan harga rata-ratanya. Ya, model perhitungan ini dalam hal persediaan sehingga nanti akan menimbulkan tidak menimbulkan kesalahan ya, tidak menimbulkan kesalahan, hanya akan mendekati real ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kelihatan enggak? Kelihatan ya? Agak kecil mungkin. Nah, misalkan persediaan dengan metode perpecual. Perpecual itu setiap barang masuk dan keluar itu selalu dicatat ya, sehingga bagian gudang bisa mengetahui kondisi barang pada saat masuk maupun dikeluarkan atau dijual. Nah, contohnya misalkan dengan menggunakan FIFO dan LIFO ya. Nah, pada tanggal 1 Januari misalkan ada persediaan di gudang masih ada 10 unit barang. Pada saat itu dibeli dengan harga $20 misalkan seperti itu. Nah, pada tanggal 4 itu dijual dengan harga $30. Kemudian jualnya 7 unit. Kemudian tanggal 10 dibeli dengan jumlah 8 unit harganya 21, tanggal 22 itu dijual dengan harga 31 dan tanggal 28 dijual dengan harga 32, tanggal 30 dibeli lagi 10 dengan harga 22. Nah, bagaimana Anda menghitung persediaan akhir pada bulan Januari ini kalau ini dihitung dengan menggunakan FIFO? Nah, ini ada persediaan awal, kemudian dijual, ada dibeli lagi, ada dijual. Nah, persediaan barang akhirnya berapa toh pada saat akhir periode di Januari. Nah, ini yang akhir Januari ini nanti akan menjadi persediaan barang pada bulan berikutnya. Bagaimana menghitungnya? Model seperti ini. Nah, kita menghitung dulu dengan model FIFO, first in, first out. First in, yang pertama kali masuk atau dibeli, itu pertama kali dijual ya. First out, pertama kali dikeluarkan atau yang akan dijual. Nah, dari hitungan tadi bagaimana? Nah, ini contohnya. Tadi tanggal 1 Januari kan ada persediaan awal ya, 10 unit dengan harga pada saat itu 200 unit, $200. Nah, $20. Sehingga pada akhir periode persediaan itu ada akhir tanggal 1 ya, itu langsung Anda tulis di saldo. Saldonya 10, ini ada Anda tulis dulu pembelian, kemudian harga pokok penjualan. Ini karena yang dihitung ada pokoknya ya, bukan harga jualnya. Harga pokok nanti harga pokok penjualan, kemudian saldonya berapa. Nah, ini tanggal 1 itu adalah saldo. Tadi saldo tanggal 1. Ada saldo persediaan 10 unit dengan harga $20. Maka harga tersebut adalah 200. Kemudian tanggal berikutnya lagi, tadi tanggal 4 ya, dijual 7 unit, tapi harganya 30. Ya. Dijualnya 7 unit, tapi kalau Anda menghitung penjualan ini berarti nanti untuk menentukan laba rugi. Berarti ini Anda nanti menghitungnya di persediaan adalah dengan harga pokok. Barangnya berkurang sebesar 7 unit. Ya. Barangnya berkurang sebesar 7 unit. Ya, ini harga pokok penjualan ini. Harga pokoknya berkurang 7 unit dengan harga berapa? 7 unit itu dari stok ini, 10 ini, dikurangi 7. Harganya pada saat beli itu 20. Nah, ini yang dikeluarin 20 harganya. Berarti harga pokoknya adalah 140. Ya. 10 dijual 7. Berarti harga pokoknya dengan harga pokok 20 140. Nah, sisanya berapa? 10 dikurangi 7 masih 3. Harganya 20. Nah, ini totalnya persediaannya masih 60. Tadi harga jualnya 30 per unitnya ya.
Nah, ini nanti untuk menghitung apa? Menghitung laba ruginya. Sehingga Anda kalau menghitung persediaan, yang dihitung adalah harga pokok pada saat barang tersebut dibeli. Ya. Pada saat dibeli ini max 20 berarti itu. Kemudian berikutnya lagi tanggal 10 dibeli. Dengan harga sudah naik tanggal 8 misalkan harganya 21. Berarti membeli barang tersebut bertambah. Nih. Tanggal 10 dibeli 8 unit, harga per unitnya 21 berarti 168. Nah, saat ada di gudang kemarin masih ada sisa 3 ya, yang 10 itu masih ada sisa 3, harga pokoknya 20 sehingga totalnya 60 dolar. Nah, yang baru harganya 8, unitnya 8, harganya 21 sehingga 168. Nih, sehingga stok barang tersebut ada 2, yang harga 20 dan harga 21. Ya. Jumlahnya berapa unitnya? 11 unit. 11 unit, tapi harganya ada 2 macam. Terpisah harganya, ya. Nah, itu nanti tinggal dijumlahkan. Yang dijumlahkan adalah unitnya dan total harganya atau total biayanya. Bukan menjumlah harga ini. Ya. Ini jadi 11 unit yang tersedia di gudang dengan total harga ditambahkan ini 228. Itu. Nah, berikutnya lagi tanggal 22 dijual 4. Kalau dijual 4 dengan metode FIFO yang berarti yang pertama masuk ya. Nah, yang pertama masuk di tanggal 22, yang pertama masuk dijual dulu. Jualnya kan 4. Berarti yang dijual yang pertama kali, yang masih sisa pertama, berarti 3 unit dijual dulu. 20 dengan harga 80. Berarti 60. Ini habis, yang pertama sudah dihabiskan. Memang tanggal itu dijual 4, berarti yang 1 diambilkan dari yang harganya 21. Ya, 1 diambilkan dari harga 21 sekian. Berarti yang dijual 4 unit dengan totalnya sekian. Ini. Sehingga sisanya masih berapa di gudang? Yang 3 tadi kan habis dijual, masih ini 8 dikurangi 1 masih 7 dengan harga 21. Begitu ya. Ini dengan FIFO sehingga yang pertama dihabiskan dulu stok pertama. Misalkan itu berarti jenisnya apa? Makanan yang pertama kali yang dulu sudah dibeli itu harus dikeluarkan dulu atau dijual lebih dahulu. Ya, baru barang berikutnya lagi dijual lagi, barang berikutnya lagi dijual lagi. Nah, tanggal 28 dijual lagi 2 unit, maka tanggal 28 dijual 2 unit, ini 7 dikurangi 2 dengan harga 21 masih 5. Ya. Ini sehingga saldonya masih 105. Kemudian tanggal 30 dibeli 10 unit, harganya sudah 22 misalkan. Nah, sehingga di sini yang terakhir 30, 10 unit dibeli dengan harga 22 sehingga 220 total harganya. Nah, barang yang tersedia di gudang berapa? Yang lalu masih 5 unit, ini ambil yang dari sini, masih 5 unit dengan harga 21, 105. Yang terakhir dibeli menjadi saldo 10 dengan harga 22. Berarti barang yang ada di gudang masih 15 unit dengan harga ini ditambahkan 325. Itu ya, 15 unit dengan harga 325. Nanti bulan Februarinya seandainya dijual dengan metode FIFO, itu yang dijual yang mana? Yang atas dulu, yang stok masih terdahulu, yang stok yang masuk pertama, yang dibeli pertama dan dikeluarkan dijual lebih dahulu. Nah, paham ya? Sehingga nanti kalau bulan berikutnya lagi 5 dihabiskan dulu, baru sisanya ambil berikutnya lagi. Nah, stoknya seperti itu, setiap harinya mencatatnya seperti itu. Ya. Oke,
Sehingga nanti pada saat Anda menghitung harga pokok, ini harga pokoknya masih tersisa berapa dengan metode FIFO. Bagaimana dengan menghitung model LIFO? LIFO itu last in first out. Yang pertama kali, yang terakhir kali masuk itu justru dikeluarkan first out, dikeluarkan pertama, ya, dikeluarkan pertama. Nah, bedanya nanti kan ada. Ya. Nah, masih dengan kasus yang sama, pada saat Anda menjual barang, ini stok awal ya, stok tadi. Stoknya sama, 10 dengan harga 20. Nah, perusahaan ini mempunyai stok sekian. Nah, tanggal 4 itu harga pokok 7 ya. Dengan harga 20. Ini dijual dengan harga 7 unit dengan harga 20. Maka yang tersisa 10 dikarenanya barangnya hanya satu ini berarti yang ini langsung dijual dulu. Ya, oke, 3 dengan harga 20 masih 60 sisanya. Kemudian tanggal 10 membeli baru. Membeli baru 10 unit, berarti yang 3 ini sisanya yang lalu 3, kemudian ada barang baru masuk ini 8 kali 21, ini harganya unitnya, harga per unitnya 21 sehingga totalnya 168. Gitu. Nah, kalau dijual 4 unit. Nah, yang dijual yang harga yang mana dulu? Kalau tadi last in berarti yang terakhir. Yang terakhir kan barang ini, yang 8 ini. 8 unit dengan harga 21. Maka pada saat tanggal 22 menjual 4, maka yang dikurangkan adalah barang yang tanggal 8 ini, yang 8 unit ini. Berarti 8 unit dikurangi 4. Ya, ini yang dijual 4, harganya dengan harga 21. Maka totalnya 84. Ya. Ini sisanya 8 dikurangi 4 masih 4 dengan harga 21 84. Yang 3, yang barang yang awal, yang persediaan awal masih utuh, belum terjual. Ya. Sehingga yang dijual adalah yang terakhir nih. Yang terakhir masuk dikeluarin dulu. Nah, itu ya, paham ya? Terus tanggal 28. Ini juga dijual lagi 2. Nah, dijual berarti yang dikeluarin adalah yang stok ini tanggal 4. Yang tanggal 22 yang stoknya 4 unit dengan harga 21. Nah, 4 dikurangi 2 masih 2 dengan harga 21, yang pertama masih utuh ya, yang 3 unit masih utuh dengan harga 20 masih utuh, belum dijual karena pada tanggal 28 menjual hanya 2 unit. Ya. Kalau menjualnya itu 7 unit ya ini sudah dihabiskan. Nah, gitu ya. Ini kebetulan jualnya 2 unit, maka 2 unit itu diambilkan dari barang yang terakhir, stok terakhir ini. Gitu. Oke. Enggak kesulitan ya. Terus tanggal 30 ini beli baru dengan harga 22. Maka barang tersebut akhirnya dimasukkan ke gudang 10 dengan harga 22, 220. Yang sisa yang tanggal 28 masih 2 dengan harga 21, totalnya 42. Kemudian yang tanggal yang awal itu masih 3 dan harga 20. Sehingga barang tersebut totalnya adalah 15. 15 berarti 3 ditambah 2 ditambah 10. 15, total harganya 322. Ditambahkan aja 220 tambah 42 tambah 60. Beda toh dengan harga yang dihitung dengan live Vivo tadi. Ini 322 dengan model LIFO. Kalau Vivo tadi yang mana akhir? Nah, ini
dengan 15 dan 325. Akan lebih tinggi dengan harga model first in first out. Masuk pertama, keluar yang first in masuk pertama, keluar pertama, ya. Ini kalau dengan LIFO barangnya akan lebih sedikit, lebih kecil. Ini harganya total stoknya lebih kecil. Begitu, paham ya? Ini untuk perpejual, model perpejual LIFO. Nah, bagaimana dengan sistem periodik? Bedanya apa kemarin? Kalau sistem perpecuan, setiap transaksi masuk dan transaksi keluar itu dicatat rutin, langsung dicatat. Tapi kalau periodik itu keluar masuknya barang itu ya dicatat, tapi tidak dihitung langsung setiap hari. Ya. Hitungannya adalah pada akhir periode saja. Ya. Ini barang-barang seperti ini biasanya barang-barang yang ada di toko-toko kelontong ya, toko-toko yang banyak macam barangnya, sehingga model perhitungannya dengan menggunakan periodik. Bagaimana menghitung periodik kalau itu dengan FIFO? First in, first out. Pertama kali masuk dan pertama kali dijual atau dikeluarkan. Nah, langkahnya berarti Anda harus mengetahui dulu persediaan awalnya berapa. Kemudian seluruh pembelian per tanggal dari misalkan dari Januari, Februari sampai dengan akhir tahun ya. Misalkan barang-barang yang dibeli berarti dikumpulkan lebih dahulu. Persediaan awal ditambah seluruh pembelian pada periode itu. Misalkan periodenya 1 tahun atau 1 bulan. Itu dikumpulkan lebih dahulu untuk seluruh pembelian. Sehingga barang unit yang dibeli ini 200 unit, 300 unit, 400 unit, 100 unit dengan harga yang berbeda-beda, itu dijumlahkan dulu unitnya. Ya. Unitnya dijumlahkan dulu berarti barang yang tersedia untuk dijual. Ya. Ada berapa? 200, 300, tambah 400, tambah 100. Berarti 200 persediaan awal, ditambah seluruh pembelian, berarti 1000 unit misalkan. Nah, ini setelah mengetahui pembelian, baru mengetahui ini totalnya dikalikan ya. Kalikan harganya. Ya. Unit dikalikan harganya. Nah, harganya berapa? Harganya 10.400 misalkan. Dari harga pokok yang dibeli tadi. Dibeli tanggal 1, dibeli tanggal 10, 21, dan 18. Nah, itu berarti tersedia untuk dijualnya adalah 1.000 dengan harga total adalah 10.400 unit. 400 dolar. Ya, ini harga pokoknya. Nah, pada saat dicek di gudang, ya, kok kelihatan bahwa pada 31 Desember itu bahwa 700 unit itu telah terjual. Ya. Berarti tanggal 31 setelah dihitung fisik itu 700 unit telah terjual. Karena apa? Kalau 700 unit telah terjual berarti persediaan tersebut tinggal 300 ya. 300 kan 1.000 unit tadinya belinya. Tapi setelah dicek di gudang kok masih 300 berarti 700 unit terjual. Nah, terjual itu barang yang dari mana? Nah, atau sisanya itu sisa yang harga dari mana? Sehingga pada saat menjual, nah, kalau dengan FIFO berarti yang pertama kali berarti yang tanggal 1 Januari itu dijual dulu. Tadi yang terjual berapa? 700 kan? Berarti 200 dijual. 200 dijual,
berarti sudah habis stok barang pertama. Terus stok barang berikutnya lagi yang tanggal 10 Maret 300. Habis dijual. Berarti sudah menjual 3 tambah 2, 5. Nah, stok berikutnya lagi pada tanggal berikutnya lagi terjual 200. Ya, 200 dengan harga 11, berarti 2.200. Berarti sisanya berapa nanti? Sisanya ini tadi kan 400 ya. Terjual kan 700. Ini habis yang di sini masih 200. 200 kali 11 berarti 2.200. Yang di bawah sendiri harganya barangnya masih utuh. Ya, barangnya masih utuh. 100 dan harga. Berarti stok barang tersebut tinggal 3.400 harganya ya. Dengan berapa jumlah barangnya? 300 ya. Yang terakhir masih utuh, yang barang dibeli September tadi masih 200 sehingga sisanya 300 unit dengan harga 3.400. Maka barang yang di dagangan yang tersedia itu adalah 10.400 tadi yang siap untuk dijual, kemudian dikurangi persediaannya 3.400, maka harga pokok adalah 7.000. Harga pokok barang yang terjual. Ya. Ini. Terus ini nanti secara rangkuman tadi ya. Kalau pembelian nanti kan dikumpulkan semuanya. Beli 1.000 unit. Barang yang tersedia untuk dijual kan tadi dijual. Dijualnya berarti yang pertama dijual kan dijualnya 700 kan. Berarti yang pertama kali ini 200 dijual habis. 300 dijual habis. Yang 400 masih sisa 200 ya. Ya kan? Ini yang dijual 200 ya, dijual 200 masih sisa 200. Yang ketiga masih sisanya masih utuh. Nah, 100 sehingga barang tersedia untuk dijual barang persediaannya adalah 300 unit dengan harga 3.400. Yang dijual tadi 700 unit dengan harga 7.000 HPP-nya. Itu ini periodik, menghitung periodik. Nah. Kemudian kalau LIFO last in yang pertama yang terakhir masuk, ya, last in yang terakhir masuk dikeluarkan atau first out dijual pertama kali. Nah, berarti dari barang yang tersedia ini mau kita keluar adalah yang terakhir. Terakhir, maka asumsinya tadi yang dijual adalah 700, maka yang terakhir dulu diambil 100 habis, 400 habis. 400 habis berarti di sini 400 tambah 100, 500, kemudian di sini diambil 100, tadi yang kedua sisanya berapa? Nah, 300 diambil 100. Nah, berarti masih ini 45 diambil 200 ya. Yang ini 300 ini diambil 200 kan ini 500 700 ya yang dijual, berarti ini dihabiskan dulu, ini dihabiskan, yang di sini tinggal 300 dikurangi 200 berarti tinggal 100. Maka ini tinggal 100. Nah, yang di atas masih utuh. Yang pertama kali masih utuh. Nah, sehingga persediaan akhir adalah 2.800. Ya. Sehingga totalnya ini nanti HPP-nya barangnya ya tersedia untuk dijual 10.000, persediaan akhirnya 2.800, maka HPP-nya 7.600. Nah, kita rekap tadi yang di bawah ini tadi kan persediaannya pembeliannya tanggal 1 ya 200, kemudian tanggal 10 300, Septembernya masih 400, tapi dijual 700, berarti yang dijual yang terakhir. Ya. Last in terakhir masuk ini dijual dulu 100,
kemudian 400 ini dijual, ya. Kemudian 300 ini kan 700 kurang 200 dijual. Kemudian masih sisa 100. Kemudian yang atas masih utuh, sehingga stoknya masih persiaannya masih 300 dengan harga 2.800. HPP-nya 7.600. Nah, itu ya. Paham untuk hitungan persediaan ini? Ya. Terus bagaimana nanti untuk metode berikutnya adalah ini metode rata-rata. Nah, beda dengan metode last investor tadi. Kalau rata-rata nanti dijumlahkan semuanya pembelian tersebut. Ya. Contohnya, nah dalam menentukan rata-rata itu seluruh pembelian karena barang yang dibeli atau persediaan itu kan adalah barang yang dibeli ya, termasuk persediaan awal dan pembelian-pembelian. Nah, itu masuk ke barang yang tersedia untuk dijual. Nah, harganya berapa ya? Semuanya di total. Ada yang harga 9, ada yang harga 10, ada yang harga 11, ada yang harga 12, dan lain-lain. Ini dikalikan aja sejumlah barang yang dibeli, dikalikan dengan harga belinya, itu totalnya berapa. Nah, ini berarti harga pokok barang yang siap dijual ya. 10.000 unit dengan harga pokok 10.400. Nah, kalau mencari rata-rata berarti berapa yang terjual, harga jualnya. Berarti harga barang yang tersedia untuk dijual itu dibagi dengan jumlah unitnya. Berarti tadi totalnya adalah 10.400 dibagi total unitnya 1.000. Ini berarti barang rata-rata harga jualnya adalah 10,4. Nah, tinggal yang dijual berapa? Pada saat itu yang dijual adalah misalkan 700. Maka 700 ini dikalikan dengan 10.400. Nah, totalnya adalah 7.280. Itu yang dijual. Sehingga persediaan akhirnya 10.000 dikurangi persediaan akhirnya kan 300 kali 10.400 harga pokok. Sehingga 3.120. Maka harga PP-nya 7.280. Ini persediaan akhir ada di sini, di 300 ini. Ya, itu HPP harga pokok penjualannya. Nah, dari beberapa hitungan tadi itu untuk menilai persediaan. Penilaian persediaan ini didasarkan pada pertimbangan biaya pengganti barang persediaan berada di bawah biaya yang dicatat. Kemudian persediaan tidak dapat dijual pada harga penjualan normal. Kondisi seperti ini bagaimana? Nah, pada persediaan yang jumlahnya bermacam-macam, jenis usahanya, itu bisa juga menghitung berdasarkan nilai pasar atau dengan harga beli yang lebih rendah. Ya. Harga pasar atau harga jual dengan harga beli yang lebih rendah. Jadi nilai pasar adalah biaya pengganti untuk mendapatkan barang sejenis pada tanggal persediaan. Ini kalau barangnya berbagai macam, misalkan semacam Indomaret, Alfamart, dan perusahaan-perusahaan yang menjual barang-barangnya itu berbagai macam jenis. Itu bisa menggunakan harga yang lebih rendah. Nah, penerapan metode nilai pasar atau biaya yang lebih rendah ini ditentukan dengan cara yaitu setiap barang dalam persediaan tersebut, masing-masing barang. Jadi ditentukan oleh jenis barang tersebut. Jadi antara barang A, barang B, barang C itu semua jenis barangnya dihitung satu-satu. Terus kemudian berikutnya lagi dikategorikan.
misalkan jenis sepeda ya. Sepeda itu kan ada berbagai macam. Ada sepeda merek X, merek Polygon, misalnya Polygon, ada merek yang lain lagi, Ponic, ada merek lain. Nah, itu dihitung masing-masing jenis. Ya. Nah, ini diklasifikasikan apa? Oh, ini berarti sepeda. Sepeda apa jenisnya? Mungkin ada lagi, nah sepeda anak-anak juga ada lagi mereknya. Nanti setiap merek sendiri-sendiri, kemudian dikategorikan ini adalah sepeda anak, sepeda dewasa, dan nah, itu sepeda motor juga demikian. Ya, nanti ada jenis ini, nanti beda-beda. Nah, itu juga. Kalau apalagi misalkan elektronik lainnya, misalkan handphone apa ya, HP, itu juga ada berbagai macam-macam. Setiap barang per jenis dan setiap kategorinya adalah merek. Ya. Per merek. Merek itu juga ada berbagai macam seri ya. Nah, itu sehingga ada kelas masing-masing barang persediaan, ada kategori yang utama, itu. Kemudian secara keseluruhan, nah nanti dipilih harga yang paling rendah antara harga pasar dan perolehannya. Ya. Nah contohnya ini, itu untuk memilih harga yang paling rendah. Misalkan ada di situ ada jenis barang. Barang tersebut adalah barang A, barang B, barang C, barang D. Nah, dari barang tersebut ada persediaannya. Barang A masih 400, barang B masih 120, barang C 600, barang D 200. Nah, pada saat pembelian barang tersebut harga pokoknya misalkan 10,25, yang B 22,50, yang C 8, yang D 14. Nah, itu. Kemudian ini harga pokok, ya, harga pokok saat dibeli. Ya. Kemudian harga pokoknya, terus kemudian harga pasar. Ya. Harga pasarnya ternyata 9,5. Nah, di sini 24. 7,7, 14,75. Maka dari harga tersebut ini dikalikan dulu harga dari biayanya, harga pokok biayanya berapa, berarti ini dikalikan 400 kali 10,25, kemudian 400 kali 9,5. Nah, antara harga ini, harga pokok dan harga pasar, ini dipilih yang paling rendah. Yang paling rendah di mana? Oh, harga pasar paling rendah, berarti harga dicantumkan lower cost of market-nya itu dicantumkan yang paling rendah. Nah, ini yang paling rendah adalah 3.800. Di sini 2.700, kemudian 4.600. Kemudian ini yang paling rendah 3.920. Nah, ini sehingga harga tersebut adalah totalnya adalah ini di jumlah 15.075. Maka di sini masing-masing barang ini ya mengalami 15.200 total biayanya, ya, harga pasarnya, kemudian dikurangi dengan lower cost of market-nya 15.240, maka harga adalah 450. Nah, ini dipilih persediaan akhir maka sekian. Ini dipilih lower cost of market ya, paling kecil. Dipilih harga yang paling kecil. Nah, pada nilai realisasinya adalah nilai realisasi bersih ini itu adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha dikurangi dengan estimasi beban penjualan. Maka contohnya nih, bila barang itu rusak memiliki biaya 1.000, harga dapat dijual dengan 800, maka beban penjualannya 150 ya. Beban penjualannya. Bila barang itu rusak ya. Maka persediaannya berapa? Persediaannya itu adalah 800
dikurangi beban 150. Maka persediaan yang harus dinilai adalah 650. Ini persediaan akhir. Ya. Nah, penyajian di neraca tentunya akan berbeda. Aset lancarnya itu kasnya berapa, nanti piutangnya, kemudian kalau piutang ada kerugian piutang atau penyisian piutang ya, cadangan kerugiannya berapa sehingga piutangnya sekian. Nah, bagi persediaan di sini di neraca dicantumkan persediaannya. Persediaannya berapa? Nah, ini cantumkan sesuai dengan penilaian. Mau dengan lower cost of market-nya atau FIFO atau LIFO. Nah, ini dicantumkan persediaan yang akhir. Nah, ini sehingga nanti neracanya persediaan di sini dicantumkan sesuai dengan pada saat kita menilai persediaan tersebut. Ya. Kemudian mengestimasikan persediaan itu juga harus sesuai. Itu dalam hal ini dalam menyediakan persediaan itu bisa menggunakan metode retail atau laba kotor ya, pada saat menilai. Untuk mengetahui jumlah persediaan yang akan dicatat atau diperhitungkan, itu ada cara lain juga menggunakan retail. Metode retail, persediaan retail ini berdasarkan hubungan biaya barang tersedia untuk dijual terhadap retail, harga retailnya. Nah, laba kotor itu juga dari persentase laba kotor yang diperkirakan. Ya, jadi ada beberapa macam tadi ya, LIFO, FIFO, kemudian lower cost of market. Nah, ini bagaimana dengan retail dan laba kotor. Nah, metode retail ini mengestimasikan biaya persediaannya dengan cara didasarkan pada hubungan antara barang yang tersedia untuk dijual dengan harga retailnya. Harga retail dari semua barang harus diakumulasi dan dijumlahkan. Kemudian persediaan dalam metode retail dihitung dengan cara mengurangkan penjualan bersih pada harga retail tersebut. Kemudian dihitung rasionya. Nah, ini contohnya ini. Harga pada 1 Januari itu harga pokoknya barang dengan sesuai dengan harga pokok adalah 19.400, tapi harga retailnya 36. Itu. Nah, nanti pembeliannya berapa? Pembeliannya 42. Di sini harga retailnya 64. Maka barang yang tersedia untuk dijual dijumlahkan. Kemudian rasionya Anda cari rasionya dari metode retail dan harga pokok ya. 62 harga pokok per harga retail sehingga ketemu persentase. Nah, persentase inilah yang nanti akan untuk menghitung langkah 1 harus menghitung persentasenya dulu. Langkah kedua setelah menghitung persentase, berarti setelah mengetahui persediaan tadi barang tersedia untuk dijual, maka Anda mengetahui penjualannya dulu. Penjualannya sesuai dengan apa? Penjualan harga retailnya. Misalkan penjualannya adalah 70, maka persediaan akhir adalah 100 dikurangi penjualan. Berarti persediaan akhir adalah 30. Nah, ini persediaan akhirnya. Nah, dalam menentukan persediaan akhir tadi, maka 30 ini persediaan akhir dengan harga pokok berarti 62% kali 30. Sehingga kalau dihitung dengan harga pokok, maka persediaan tersebut adalah 18.600. Kalau dengan harga retail tadi, penjualan retailnya berapa? Berarti barang yang tersedia untuk dijual dikurangi penjualan. Nah, kalau dengan harga pokok, berarti persentasenya. Masih 30 di harga retail kalikan 62%. Nih, nanti yang akan dicantumkan pada neraca, perhitungan neraca untuk persediaan barang akhir periode. Ya, nah ini. Sehingga model seperti itu Anda bisa model dengan metode retail. Kalau dengan laba kotor bagaimana mengestimasikan?
Ini bisa juga menghitung persediaan dengan metode laba kotor. Nah, caranya persentase laba kotor itu diestimasikan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya. Jadi estimasi laba kotornya berapa? Ya, itu berdasarkan persentase dengan penjualan bersihnya. Nanti kemudian harga pokok penjualan dihitung dengan cara mengurangi laba kotor dari penjualan realnya atau aktualnya, sehingga harga pokok penjualan dikurangi dengan nilai aktual, itulah yang menjadi persediaan akhir. Contohnya ini. Persediaan awal 57.000 dolar. Pembeliannya 180, maka persediaan awal ditambah pembelian berarti barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian penjualan Januari ada 250 dikurangi dengan estimasi laba kotornya. Estimasi laba kotornya tahun lalu diestimasikan misalkan 30%, maka 30% kali penjualan berarti 75. Ya. Ini dikurangkan. Ya. Berarti estimasi harga pokok penjualannya adalah 175. Maka persediaan akhir adalah barang yang tersedia untuk dijual dikurangi HPP. Maka persediaan akhir ketemu 62. Nah, metode laba kotor ini biasanya mengestimasikan untuk laporan keuangan secara dalam periodik tapi kuartalan ya, kuartalan, trimesteran atau semesteran ya, tidak tahunan. Ini untuk kecepatan untuk menghitung dengan metode laba kotor. Oke, paham ya? Jadi ada beberapa perhitungan. Tadi mulai dari LIFO, FIFO, terus rata-rata, lower cost of marketnya dipilih harga yang terendah, nah harga retail dan laba kotor. Itu menentukan persediaan yang akan dicantumkan pada neraca setiap akhir periode. Nah, kalau mengetahui berapa lama barang tersebut berputar di gudang, nah ini juga perlu untuk apa? Untuk mengatur persediaan ini agar tidak sampai kehabisan pada saat kebutuhan meningkat ya. Maka perlu mengetahui perputaran persediaan. Perputaran persediaan itu dihitung dari mana? Ini contohnya misalkan barang super value dan sale. Harga pokok penjualan. Anda harus mengetahui dulu harga pokok penjualannya. Produk A dan produk B misalkan. Nah, terus kemudian setelah itu mengetahui persediaannya. Persediaan awal berapa, persediaan akhir berapa. Anda total. Nah, kemudian setelah itu dirata-rata. Ya, dirata-rata. Sehingga pada saat menghitung perputarannya adalah membagi antara harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan itu dari persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Nah, ini ketemunya. Nah, perputarannya berapa? Nah, ini 15 dibagi dengan ini rata-ratanya berarti 14,3 kali ya, yang ini 14, sehingga saat barang tersebut sudah berputar 14,3 kali ya, itu harus segera disediakan lagi. Nah, kalau misalkan dengan sale misalkan 1,4 kali, nah berarti kalau perputaran dalam hal mengukur perputaran ya, menyediakan barang di gudang, kalau perputaran itu hubungannya dengan volume, maka hubungan antara volume yang dijual dan nilai persediaan ini yang disimpan ini, barang yang disimpan. Maka dari perhitungan itu ya berapa lama? Nah, itu lamanya tadi kali sekian kali. Oh, berarti sudah harus menyediakan barang baru. Nah, kalau menghitung hari, harga pokok, ini harga pokok penjualan
ini di rata-rata. HPP-nya di rata-rata. Tadi 15, ini harga pokok dibagi dengan lama, ya. Nah, dengan lama, misalkan super value tadi 15 dibagi dengan lama. Lama dalam satu tahun itu 365, ya. 365, sehingga tadi yang super value 15, ada harga pokok 15 dibagi 365 berarti 42. Kemudian yang di sini tadi sales-nya, HPP-nya adalah 737.188 juta dibagi 365 maka ketemunya 2.019.693. Nah, ya. Kemudian dibagi dengan persediaan akhir, ya. Dibagi dengan persediaan akhir, maka akan ketemu rata-rata dalam hari, berarti di sini 25 hari berputar yang super value, yang sale malah justru lebih lama, 283 hari. Berarti selama masa 25 hari, ini lebih cepat berputarnya ya. 25 hari sudah harus membeli lagi barang tersebut. Nah, yang ini sampai lama 263 hari barang tersebut baru akan habis. Nah, ini sehingga kalau sudah 25 hari, gudang harus sudah laporkan sebelum masa 25 hari habis, ini sudah harus melakukan pembelian lagi. Nah, ini untuk mengetahui berapa lama sih perputaran barang yang ada di gudang ini untuk menilai apa? Efisiensi persediaan yang ada di gudang. Efisien atau tidak. Nah, kalau dengan kali tadi, sekian kali, 1,4 kali. Kecepatannya ya, kecepatan barang tersebut berputar. Nah, ini jumlah harinya. Begitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dalam menghitung persediaan. Nah, besok kita tinggal masuk untuk bagaimana membuat laporan keuangan. Ya, ini sudah tahu kemarin awal untuk bagaimana transaksi penjualan, pembelian, penerimaan. Nah, sekarang persediaan. Nah, besok tinggal seluruh transaksi pada akuntansi untuk perusahaan dagang. Ya. Terus kemudian di pertemuan terakhir nanti kita latihan untuk menjawab soal-soal baik perusahaan dagang maupun perusahaan jasa, membuat laporan keuangan sampai pengeluaran akhir. Oke, ada pertanyaan? Ini cukup sekian untuk persediaan. Ada pertanyaan? Silakan. Halo? Belum. Cukup paham ya? Oke, kalau sudah Anda paham ya nanti kita sambil Anda pelajari lagi bagaimana modelnya. Ini ada hitungannya sih sebenarnya, tapi nanti saya contohkan aja pada Excel-nya ya, sehingga nanti bisa mengetahui untuk kasus-kasus yang ada di persediaan ini. Begitu? Cukup ya? Iya, Bu. Oke, kalau dirasa cukup, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Nanti saya akan gambarkan untuk laporan keuangan perusahaan dagangnya. Dari transaksi, kemudian nanti ada jurnal, dan seterusnya, sampai membuat laporan laba rugi dan neracanya bagaimana. Gitu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang belum presensi silakan.